Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan mereview pemahaman tentang prinsip-prinsip perencanaan pembangunan wilayah. Dengan anggota kelompok kami yakni 1. Ahmad Soni Wijaya, 2. Dian Lailatul Nur Azizah, 3. Nida Farida Anandia, dan 4. Raga Safinda Putra. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan sebuah jurnal yang disusun oleh Yuli Asyiwati pada tahun 2014 yang diambil dari e-jurnal unisba.ac.id dengan judul Pengolahan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Gunung Bromo dan Sekitarnya secara berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo, dengan permasalahan yang diangkat yakni keprihatinan atas dampak letusan Gunung Bromo terhadap ekonomi lokal dan masalah potensi lingkungan pada wilayah Kabupaten Malang, khususnya Kecamatan Poncokusumo, yang sebenarnya memiliki potensi yang tinggi jika dikelola dengan baik agar terwujudnya kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengelola dan mengetahui potensi-potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Poncokusumo dengan memperhatikan analisis SWOT pada setiap sektor yang memiliki potensi. Konsep atau teori yang digunakan. Yang pertama yaitu penataan ruang, yang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang kedua, rencana struktur ruang, yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Yang ketiga, yaitu pola ruang, yang meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, rencana kawasan strategis, taman nasional, kawasan konservasi, kawasan lindung, pengelolaan kawasan berkelanjutan, dan pengelolaan kawasan sekitar gunung berapi. Metode analisis. Yang pertama, analisis kesesuaian lahan, yang menggunakan metode analisis superimpose, yang merupakan alat untuk mengetahui kondisi fisik dengan melakukan overlay beberapa peta sehingga akan terlihat tingkat kelayakan pemanfaatan lahan di kawasan perencanaan. Yang kedua, analisis daya dukung lahan menggunakan proses overlay, yang merupakan penggabungan dua data atau lebih secara tepat untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan. Yang ketiga, analisis ekonomi wilayah menggunakan metode LQ and ShiftShare. LQ adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis potensi suatu daerah secara sektoral untuk mengetahui sektor unggulan suatu daerah. ShiftShare adalah salah satu analisis yang menggunakan konsep proporsi yang pertumbuhan untuk melihat sektor-sektor apa saja di suatu daerah yang lebih unggul dibandingkan daerah lain. Yang terakhir yaitu analisis kependudukan menggunakan metode regresi linier, yang merupakan sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Hasil atau temuan. Yang pertama, Kecamatan Poncokusumo terdapat 12 kawasan budidaya dan 3 kawasan lindung. Yang kedua, kondisi alam Kecamatan Poncokusumo yang sejuk berpotensi untuk komoditi hortikultura. Yang ketiga, karakteristik pola pertambahan penduduk Kecamatan Poncokusumo cenderung linier. Dan yang keempat, keuntungan dari objek wisata Gunung Bromo yang diperoleh yaitu sebesar 6,9 miliar rupiah dan pengeluaran sebesar 1,6 miliar rupiah. Kontribusi hasil penelitian terhadap perencanaan pembangunan wilayah dan alasannya. Yang pertama, di daerah Bromo dan sekitarnya terdapat 12 kawasan budidaya dan 3 kawasan lindung. Alasannya karena di kawasan Bromo dan sekitarnya masih terdapat hutan yang masih terjaga dan besar kawasannya juga cukup luas. Yang kedua, komoditi hortikultura cukup berpotensi. Hal tersebut dikarenakan daerah pegunungan yang asri dan sejuk tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai kawasan dengan komoditi hortikultura yang sangat berpotensi. Yang ketiga, sebagai tempat wisata.
karena Gunung Bromo sejak dulu sudah dijadikan sebagai tempat wisata, baik warga dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh pesonanya yang indah, yang memikat turis untuk tinggal di kawasan sekitar Gunung Bromo, sehingga pembangunan tempat penginapan dan tempat-tempat pendukung untuk turis tetap tinggal memiliki potensi yang besar. Kesimpulan, jadi dengan beberapa kontribusi perencanaan pembangunan wilayah terhadap kawasan Bromo dan sekitarnya tersebut, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya dalam kawasan tersebut adalah kawasan dengan potensi pembangunan wilayah berkelanjutan yang sangat menguntungkan dan juga besar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.